Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Iya. Mati nanti aku story. Saya berdiri ya? Berdiri masa duduk. Nggak belajar berdiri ini. 2 bulan ya? Nggak berdiri-diri. Belajar berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihul zalam amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahibatul hajah, sahibatul bait, calon duyufur rahman, daifun min duyufur rahman, Ibu Muhayyah, dalam keadaan alhamdulillah sehat-sehat saja. Amin. Insyaallah sehat walafiat. Amin. Dari sejak kemarin sampai hari ini dan terus kesehatan dipelihara oleh Allah sampai waktunya beliau berangkat. Kapan berangkatnya? Tanggal 21 April. Oh iya, tanggal 21. 21 Syawal apa 21 April? 21 April. Alhamdulillah, mudah kloter berapa itu? Pertama, subhanallah, dilepas sama ini dong nih. Dilepas sama presiden. Mudah-mudahan ibu-ibu beliau sehat-sehat saja. Amin. Nanti di sana semangat, insya Allah dipelihara kesehatannya, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang wajib, yang sunnah, yang rukun bisa dilaksanakan, yang haram, yang makruh bisa ditinggalkan, pulang membawa haji yang mabrur. Insya Allah keluarganya merasa bahagia. Tidak perlu dipikirin keluarganya ya. Udah pada gara-rede, udah bukan gara-rede lagi ya. Iya, udah pada dewasa almarhum, insya Allah dalam keadaan di sana senang menerima kiriman kiriman berita bahwa istrinya pada tahun ini mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan di sana kebahagiaan diberikan oleh Allah, nikmat kubur Allah berikan, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Karamah Ibu Sadah Jaupit Fatimah, Ibu Sadah Rodia nggak kelihatan nih, ada acaranya ya. Ibu Sadah Yani, suaranya bukan main ibu-ibu. Kalau saya nih hari ini baru mulai nih Bu, baru mau mulai teriak-teriak. Tadi aja ngikutin teriakannya Ustazah Yani, rada-rada keserot sini nih. Ya, dia mah ya Allah, nggak ada keserat-seratnya ya. Iya, kalau saya ingat Ustazah Yani suaranya tuh kayak siapa? Kayaknya Haji Neni. Agak ada tuh yang namanya serak-seraknya. Ya, subhanallah, mudah-mudahan dipelihara tuh suara. Amin. Iya, karena apa ibu-ibu mudahnya suara ini beliau. Ya, jadi ilmu disertai dengan suara. Insya Allah ibu-ibu hadir kita pada hari ini, yang sepuh mohon maaf nggak disebut, yang muda juga nggak disebut. Tim hadrah, tim salawat. Alhamdulillah ibu-ibu berkumpul kita pada hari ini, insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan
kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Saya diundang melalui Kokom oleh Ibu Mahaya, girang banget. Alhamdulillah saya diundang. Kalau kagak diundang, saya kagak kemari ibu-ibu ya. Ibu-ibu tadi waktu mau berangkat pakai pakaian, saya mau pakai baju putih. Ya, pengen banget ibu-ibu diniatin pakai baju putih. Di sono itu kita ibu-ibu kalau mau bikin ihram, baik itu ihram umrah atau ihram haji, kita bela-belain bawa bajunya baju putih. Saya ngebayangin di sana ibu-ibu, di sini saya pakai baju putih. Biar apa ibu-ibu? Biar akan kembali lagi ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Kagak tahu ya, kebayang apa kagak ibadah haji ya? Pengen sih ibadah haji ya Bu ya. Ibadah haji, ibadah umrah ibu-ibu. Tapi bukan berarti juga yang agak pakai baju putih agak punya kepengenan, bukan ya Bu ya. Apalagi ini lebaran nih Bu. Baju lebaran apa bukan ini? Baju lebarannya ibu-ibu udah apa ibu-ibu? Udah kepake semua ya? Iya. Bikin berapa baju lebarannya? Bikin 2, agak bikin 1 pasti, bikin 2, bikin 3. Kayaknya sih kalau bikin 4, 5 udah kepake semua tuh Bu. Ya, ibu-ibu ya Allah, alhamdulillah. Ibu sehat ya Bu ya? Amin. Alhamdulillah, pol puasanya. Pol. Kagak tahu deh kalau Dian pol kagak kayaknya. Ya, yang punya utang hitungin, nanti bayarin ya. Jadi ibu-ibu alhamdulillah Ramadan sudah kita lewati. Tapi kita ibu-ibu sama Allah ditegesin, jangan berlena-lena. Berlena ya? Jangan bersantai ria. Habis puasa ditegur lagi buat apa ibu-ibu? Buat kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya kan? Fa iza faragta fansab. Apabila engkau telah melaksanakan dengan tuntas kerjaan kita, maka lanjutkan dengan pekerjaan yang berikutnya. Ya. Tadi katanya tanggal 21 April. Itu kan? Lagi ya. Kalau nggak salah tinggal berapa sebulan, setengah bulan. Ini tanggal berapa? Udah mulai siap-siap kan tuh Bu? Ya Bu ya? Iya. Jadi udah mulai deh tuh koper, ya koper diisi-isiin, nanti diisi dicabut, masukin lagi, diisi dicabut, masukin lagi, kayak begitu aja Bu ya. Sebelum berangkat, alhamdulillah ibu-ibu faida farauta fansab. Kita juga mesti begitu ibu-ibu, ya ibu-ibu kita puasa nih selesai. Ya Allah kemarin ibu-ibu saya pergi ke Bogor, macet banget Bu. Tadinya mau ke suatu tempat, kagak jadi. Dasar kakek-kakek sama nenek-nenek. Cepet capeknya, putar balik aja pulang. Putar balik pulang, ibu-ibu macet. Ibu-ibu di tol, rest area. Saya bahagia banget, ya Allah, alhamdulillah. Allah kasih ibu-ibu saya masih kedapetan sholat asar. Walaupun udah mepet-mepet banget. Itu yang namanya musola padat banget ibu-ibu. Dan kata saya, Allah, alhamdulillah ini adalah asar. Apa itu asar? Hasil, bekas dari tempaan dari bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu kalau kita bepergian ngelihat musola banyak yang pada sholat, oh ya Allah alhamdulillah. Berarti masih banyak orang yang sujud kepada Allah. Berarti masih banyak orang yang ingat sama Allah, yang modalnya bukan cuma kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata saya ke Bapak, oh alhamdulillah masih banyak yang pada sholat, berarti kiamat masih lama. Ya, jadi kiamat itu tergantung kita juga tuh Bu. Nanti ibu-ibu menjelang datangnya hari kiamat datang, tidak ada lagi orang yang ngerjain sholat, ngerjain ibadah. Harga
nilai harta pada saat itu yang paling bernilai buat kita untuk bertemu dengan Allah dalam ridhonya adalah cuman kalimat la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu model-model kayak kita nih, kalau udah dekat hari kiamat udah kagak ada. Kenapa ibu-ibu? Allah sayang. Allah sayang sama kita, jangan sampai ngalamin yang namanya kiamat kubro. Karena apa ibu-ibu? Pada saat itu iman mahal banget. Banyak yang paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Masih banyak yang paginya beriman, sorenya udah kafir. Jadi ibu-ibu ya Allah, alhamdulillah ibu-ibu masih banyak orang-orang yang ibadah. Tempaan dari bulan Ramadan mudah-mudahan ada hasilnya buat kita. Kemarin ibu-ibu Ramadan udah selesai. Ramadan udah selesai, kita bersilaturahim kepada keluarga, pada orang tua yang udah meninggal kita ke makam, yang masih hidup kita datangi, kepada saudara, sandai tolan. Udah selesai ke guru, ke saudara, ibu-ibu. Udah habis ibu-ibu silaturahimnya. Emang dasar orang Kalisari. Kalau orang Kalisari mah agak habis-habisnya silaturahim. Iya. Keliling satu-satu rumah didatangin. Ya. Jadi ibu-ibu anggap udah selesai. Kita sekarang berpikir bagaimana caranya Kokom ini memulai kembali pengajiannya. Jangan mikirin dulu pengajian bulanan. Ya, pengajian mingguan, ayo mulain. Nanti takut nanti terlalu berlena-lena kita nih. Ibu-ibu kemarin di TK itu anak ngidi lagi, nangis lagi ditinggal sama ibunya, digendong-gendong sama gurunya. Kayak waktu baru masuk, termasuk anak pesantren, udah kelas 2 aliyah ibu-ibu, 2 aliyah apa kelas berapa ya? Emak bapaknya ke mobil, dia ikut ke mobil, dia nangis aja. Ibu-ibu kenapa? Karena kelamaan di rumah. Kayaknya model-modelnya kita juga kayak begitu tuh. Ya, mulai berat nanti kalau kita terlampau berlama-lama di rumah, main-main, tidur. Tadi aja saya udah muak mulu. Muak dulu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, guru kita, para ustadz, para ustadzah, banyak ibu-ibu yang suka bekelin orang yang mau pergi haji atau pergi umroh 6 nih bu, ya 6 L. Ibu apal, nanti kalau saya lupa ingetin saya. Ibu tahu kan nggak 6 L? Kalau suruh ngingetin saya, ibu aja kagak tahu ya. 6 L ibu. Sebetulnya ibu-ibu bekal ini bukan cuma buat yang mau pergi haji doang. Iya. Buat pergi umrah doang bukan, buat kita semuanya. Baik yang mau pergi haji maupun tidak, ini bekal sebetulnya buat kita juga. Apa itu 6 L ibu-ibu? L yang pertama, luruskan niat. L yang kedua, luruskan. Yang kedua, ibu-ibu, legalkan harta. Ibu tahu legalkan harta? Kalau legal itu apa bu? Sah. Di tanah legal nih punya saya gitu kan? Iya, legalkan harta. Yang ketiga, ibu-ibu, apa ya? Lincahkan dalam ibadah. Lincah. Jangan males-malesan. Makanya ibu-ibu kan ada doa ya, Allahumma a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku daripada terhadap ya Allah, lindungilah aku daripada sifat lemah. Ajiz itu lemah, kasal itu males. Jadi ibu-ibu, kenapa Nabi ngajarin kita doa ini? Berarti ibu-ibu kita jadi orang jangan males-malesan. Jadi orang jangan sampai menjadi orang yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun min al-mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus
daripada mukmin yang lemah. Ibu-ibu 3 tuh. Tadi apa tuh? Luruskan niat. Yang kedua apa? Legalkan harta. Yang ketiga apa? Lincah dalam ibadah. Yang keempat, lembut dalam berbicara. Yang kelima, lengkapi dengan ilmu. Yang keenam, nanti dulu deh ya, apa ya? Yang keenam ya. Ibu-ibu, ini ibadah haji adalah termasuk rukun dari rukun Islam. Rukun Islam berapa? 5. Ini haji adalah rukun yang terakhir. Rukun yang kelima. Di kerjaan haji dan umroh, semua yang kita kerjain dari rukun pertama sampai rukun keempat ada di haji. Coba Bu, benar nggak? Di rukun yang kelima ini, ibadah haji, ada kerjaannya, ada semuanya di sini dari rukun pertama sampai rukun keempat. Rukun pertama apa ibu-ibu? Syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Itu mahal tuh Bu. Mahal tuh Bu. Orang dengan bekal la ilaha illallah bisa masuk surga. Makanya saya bilang nanti di akhir zaman, ketika kiamat datang, kiamat kubro, la ilaha illallah, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang paling mahal buat kita untuk menjadi seorang mukmin muslim. Itu tadi apa Bu? Rukun yang pertama syahadat. Ibu, ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang kebayang buat kita? Apa yang kebayang oleh kita? Bahwa kita menganggap Allah itu adalah Tuhan kita. Iya kan? Ibu-ibu, kita di sini punya perasaan kayak begitu. Apalagi nanti ibu-ibu ketika kita berada di dekat Ka'bah. Itu ibu-ibu, ya Allah. Perasaan kita itu, ya Allah, Allah itu ada banget dekat kita. Makanya ibu-ibu, kalau ada orang yang benci banget sama Islam, sama orang Islam, menganggap apa? Orang Islam nggak ada bedanya. Kalau orang keren bilang, anak sekolah bilang orientalis. Orang-orang orientalis yang benci sama Islam, sama agama Islam, bilangnya apa? Ada bedanya orang Islam sama orang Hindu dan Buddha. Ibu tahu agama Hindu nyembah apa? Ibu sekolah ada sih. Patung. Berhala patung. Patung dibuat dari apa? Dari batu. Itu batu bukan tuh? Ka'bah batu bukan? Batu bukan. Batu. Iya. Makanya ibu-ibu kata Sayyidina Umar itu ibu imannya itu bukan main. Ya. Wahai Ka'bah, ya ayyuhal hajar. Wahai batu. Ngomong nih Bu, Sayyidina Umar kepada batu. Kalau bukan saja aku melihat engkau, melihat Rasulullah mencium engkau, aku tidak akan mencium. Saking apa ibu-ibu? Saking Sayyidina Umar pengen menghindarkan hatinya bahwa hajar ini bukan sesembahan. Kita ke sono bukan mau nyembah Ka'bah. Ya. Tapi ibu-ibu, ketika kita dekat Ka'bah, betapa kita merasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding kalau kita jauh dari Ka'bah. Pemuhaya nanti di sono kalau bisa betapapun jauhnya pemuhaya di dalam masjid dengan Ka'bah jauhnya, cari di lempengan di mana pemuhaya sholat
di depannya kelihatan Ka'bah. Ibu-ibu, ya Allah kita doain nih biar sehat. Amin. Saya berasa banget Bu, kemarin umroh dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kuat banget Bu saya. Kemarin ibu-ibu, ya Allah, saya cuma dapat umrah sekali doang. Umrah pertama doang. Umrah kedua saya nyerah. Saya bilang sama Bapak, Pak, Bapak aja umrah. Saya nanti tawaf aja. Beda enggak? Oh saya bilangnya tawaf aja. Kalau Bapak umrah, apa yang kurang di saya? Ibu diam aja. Saya tawaf doang. Berarti kan saya bukan umrah kan? Bapak umrah. Bapak ada kerjaan apaan selain tawaf? Sa'i. Ya kan? Itu buat saya kebayang bukan main. Ya, jadi saya tawaf aja, makannya nanti kita misah. Kata saya begitu. Ya, Bapak bareng deh tuh sama jamaah. Saya sendirian aja, tawakal Allah. Saya bilang sendirian. Bapak nggak mau nih Bu, pengen tetap megang saya. Walaupun nanti pas giliran udah selesai tawaf, nanti Bapak taruh di mana kek saya gitu ya. Bapak tetap megang. Akhirnya dilalahnya emang kita kagak boleh ngomong. Misah Bu. Iya, misah ibu-ibu. Emang boleh saya kepengen. Kasihan Bapak kalau nanti sendirian, nggak ketemu sama rombongannya bukan? Ibu-ibu, saya tuh Bu pemuhaya umurnya berapa? 68. Kirain tuaan saya ya. Ternyata tuaan dia. Ya kayaknya saya tua banget ya. Pemuhaya kayaknya muda ya. Ternyata tuaan dia. Oh ibu-ibu, saya mah mungkin begini ibu-ibu, saya mah baru aja mikir nih. Dulu waktu 10 tahun yang lalu saya digerembengin mulu sama orang. Kagak pernah sendirian. Tahu siapa yang gerembengin saya? Udah saya mah ikhlas aja digerembengin. Waktu tawaf nih Bu. Sampai enggak? Enggak nyampe. Habis Baterainya. Habis semua. Saya bawa power bank dari saya pokoknya udah sampai. Nah, awas. Ibu-ibu, tadi ngomongin apa? Digerembengin. Dipegang-pegang. Jadi pengen ada yang ngikutin saya gitu Bu. Nggak tahu siapa. Kemarin itu kejadian buat saya. Pokoknya saya lihat ada orang yang terbang jalannya. Masih muda, sambil saya ini aja, saya pegang aja nih, itu saya sambil tiduran aja, sambil saya nyender ibu-ibu, sambil saya agak tahu itu orang mana, saya pegang pundaknya, saya senderan, tapi ibu-ibu Kecil ya. Coba kalau kayak begitu ibu-ibu, sedih banget saya ya. Dia pas ngeliat saya senyum gitu Bu, senyum, berarti dia nih ikhlas sama saya. Udah sampai habis tuh Bu. Iya, saya ikutin. Makanya ibu-ibu jangan suka kita berhitung-hitung. Orang sampai akhir saya melihat. Makanya ibu-ibu kalau kita lagi berbuat baik sendirian, ada yang pengen ikutin kita biar ikhlas. Nanti ada saatnya di mana kita butuh orang. Oh, ada aja yang nolongin kita. Ya Allah, hubungannya lebih tua dari saya ya. Niatin biar lulus. Jangan punya niat yang jelek. Orang-orang udah pada haji, saya mah belum. Makanya ibu-ibu yang muda nih, karena saya udah ngerasain umroh haji di masa muda dengan di masa tua. Umroh loh Bu, sekarang ngomongin haji, gimana haji? Umroh aja kayak begitu. Yang masih muda nih pada nabung. Walaupun barangkali, kayaknya kalau buat haji lama banget ya. Promo nih Bu, promosi nih saya di rumah
Ada tabungan haji dan enggak ngomongin tabungan haji, ngomongin tabungan umroh. Nah, kan ibu-ibu nanti Allah kasih jalannya buat dapetinnya. Iya, saya ngalamin kemarin ibu-ibu nabung 1 tahun. Pertama-tama sebulan 500. Berdua, kebayang kan ada 500 sebulan buat berdua. Kagak mau saya sendiri. Kamu Haya juga kalau ada lakinya kagak mau dia sendiri. Iya. Laki masa lakinya udah di Sukabumi. Iya. Iya. Kali Kamu Haya nanti pas giliran umroh yang kedua, kan umroh pertama nggak boleh buat kita. Ibu ngerjain haji dan umroh itu nggak boleh haji doang. Pas udah ibadah haji kita ngerjain umroh. Itu buat kita itu Bu. Nanti kan ada umroh sunnah tuh. Lihatin deh, saya ngerjain umroh buat hati saya, gitu ya. Misalnya kalau nggak badal, ya, nggak badal jadi niatin, gitu. Nanti seneng di sana nanti kita ya. Jadi sering ngomongin aku ya. Oh iya, ibu-ibu di rumah saya tuh ada tabungan umroh. Iya. Jadi ibu-ibu kita kan kalau jegrek aja 25-6 juta. Oh, mau dari mana duitnya? Tabung dikit gitu ya. Nanti Allah kasih jalannya. Allah kasih jalannya. Saya berangkat berdua ibu-ibu. Iya, saya berangkat berdua dari cuma 500.000. Pas udah dekat-dekat, wah, duit udah mana ada datang tuh. Dari macam-macam saat. Ya, amin. Alhamdulillah ibu-ibu. Nanti ada yang jualan kan ya. Nah sekarang kayak yang ada tuh yang udah mulai pada nabung tuh. Alhamdulillah ibu-ibu. Nah jadi ibu-ibu luruskan niat. Jangan punya perasaan ya saya belum haji, orang-orang mau udah haji, mau agak enak gitu ya. Atau punya niatnya apa ibu-ibu? Biar dihormatin sama orang kalau udah jadi haji. Jangan. Kita kalau ngarepin penghormatan dari orang, kalau orang nggak menghormatin kita, kecewa nggak kita? Kecewa. Pokoknya kita udah lillahi ta'ala aja dah. Kalau udah lillahi ta'ala, ibu-ibu udah senang aja deh Bu. Kenapa ibu-ibu? Karena pemilik kehormatan yang akan memberikan kehormatan kepada kita, ya Allah. Mudah-mudahan yang udah mah orang yang udah haji dihormatin. Yang penting ibu-ibu setelah nanti kita ibadah haji biar jadi orang bener gitu Bu. Bisa berubah lah kalau saya judes ya. Enggak. Iya. Waktu belum berangkat haji umroh kita jadi orang yang judes banget Bu. Nah pas giliran pulang haji ada judes. Berarti itu hajinya haji mabrur. Berubah. Jadi ibu-ibu haji ini adalah jihad Bu. Al-hajjul mabrur jihadun la syauqatalah. Haji ini adalah haji yang mabrur tentunya ya. Haji yang mabrur itu adalah punya nilai di sisi Allah jihad. Tapi jihadnya bawa pedang enggak? Enggak. Yang tidak ada syauqatalah tuh, enggak ada duri, enggak ada senjata yang dibawa sama kita, tapi punya nilai jihad. Itu yang pertama ya Bu ya. Luruskan ya. Minum. Yang kedua ibu-ibu, ini mah bukan pengen minum. Baru ngomong. 2 bulan kagak ngomong, pas giliran ngomong teriak-teriak. Ibu-ibu yang kedua, apa tadi? Woi, yang nulis legalkan harta. Pasti legal hartanya. Ini punya siapa kambing? Saya baru tahu. Sering lewat kandang kambing, tempat orang korban beli, tempat akekah beli di sini. Oh ternyata punya Kamu Haya ya? Iya. Oh ya Allah, punya anaknya Kamu Haya. Sama aja punya dia juga. Hah? Oh tadinya punya Kamu Haya terus dikasih ke anaknya. Baik banget ya orang tua. Pasti ibu-ibu kita mah kalau ngerjain kebaikan semuanya hartanya harta yang halal, bukan harta yang boleh ngerebut hak saudara.
kita jual. Iya. Lah, ibu-ibu, tahuan kita udah dapat jatahnya. Saking pengen pergi haji diakal-akalin. Ada abang kita, abang kita empok kita ada punya nih. Wah, gimana caranya nih supaya itu jadi hak saya nih? Kan sekarang mah gampang, Bu. Sekarang mah gampang nih, Bu. Mau jadi curang. Ya, Bu ya. Ibu-ibu, ternyata saya baru tahu. Ini kan tanah ya, sawah, ada galengan ya, ada galengan. Ada orang yang orang yang suka curang, Iya, itu galengannya dikecil-kecil. Iya. Digali. Geser. Airnya kecil banget. Dosa nggak tuh? Dosa. Diapain tuh Bu nanti? Di dalam kubur, terbuka. Emang tanahnya siapa sih, Bu? Tapi luas, panjang ya? Panjang. Ah, sekarang mah ibu kagak ngomongin tanah karena kagak ada. Kagak ada. Tapi ibu-ibu yang namanya harta dari mana aja? Insya Allah kita mah kalau yang namanya berangkat haji, amal ibadah, amal soleh, pakai hartanya harta yang halal. Kemudian ibu-ibu apa? Yang ketiga, lincah dalam ibadah, semangat. Tapi ibu-ibu lah itulah yang udah saya rasain. Saya dapat kabar gembira. Ya Allah, mudah-mudahan. Tapi jangan ditiru ya. Pemuhaya kuat, lincah. Saya kemarin promo lagi deh saya nih. Makanya beli propolis sama saya. Saya bulan puasa kemarin ya Allah seger banget. Ya, seger banget ibu. Kenapa minum propolis? BP, British propolis. Ibu-ibu buat doping, penting buat doping ibu-ibu. Ada ibu-ibu promo mulu. Iya, saya kalau nawarin kom beli kok malu. Kalau lagi begini saya keluar aja tuh Bu. Iya, kata-kata saya. Ya kamu aja nanti beli sama saya ya. Buat apa? Buat bekal kok soalnya biar apa? Biar kuat. Iya. Tapi ibu-ibu, saya dapat kabar gembira. Mudah-mudahan ini benar. Kata Kiai Syafi'i Al-Hazami, ibu-ibu, bukan cuma kita mendapatkan nilai. Ketika kita ibadah di rumah, dapatnya cuma satu kali 10 kan? 1 kali 10 kan ya Bu ya? Itu sholat zuhur sekali, kan dianggapnya 10 kali. Kullu hasanatin bi'asri amsalihha. Setiap perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau di Masjidil Haram itu mendapatkan nilai 100.000. Ternyata menurut Kiai Haji Syafi'i Al-Hazami itu bukan cuma di masjid doang, tapi di tanah haram. Mekah itu kan tanah haram. Kalau kita ibadah di tanah haram, maka kita akan mendapatkan nilai 100.000. Ini mah kalau lagi lemes, ya. Kalau lagi lemes jangan dipaksa-paksa. Apalagi kita sendirian, perempuan pula, jangan jalan diri-dirian. Ya. Cari dari sekarang temennya bukan teman yang males, ya kan? Iya. At-tariq bukan ar-rafiq qabla at-tariq. Teman sebelum jalan kita cari teman. Ibu-ibu jangan pergi haji. Ibu-ibu di sini aja punya teman nggak? Panasan. Suka kepengaruh sama teman. Teman kita, seperjalanan kita ya. Kalau kita ngaji, dia ngaji kita ngaji. Pas giliran teman kita kagak ngaji, pas giliran kita udah rapi nih Bu, udah niat mau ngaji, teman kita kagak ngaji, pengen nyampir. Iya. Mana? Jangan. Mana dek? Jalan dirian. Tapi jangan ya. Jangan. Kalau di sana jangan selasa sendirian. Itu yang namanya dirian tuh tanda tuh bawa kemana-mana. Kalau pengennya sih kita ibu-ibu
selamat. Amin. Pengennya sih kita terus didampingin sama pimpinan kita, tapi kan kita jadi tahu. Iya. Itu ini ceritain Mekah mulu ya, Madinah belum. Nih kalau saya nih patokannya apa? Pas giliran masuk ke dalam Masjidil Haram, saya lihat lempengan Ka'bah, rumah saya lempengan mana? Lu ngerti nggak saya ngomong? Kan Ka'bah nih Bu, Ka'bahnya kan segi 4. Ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Syami, ini rukun Iraqi, ini rukun Yamani. Nah, ini di lempengan mana nih kita nih? Gitu. Rumah kita, hotel kita. Sekarang mah Bu nggak ada pondokan, hotel. Makanya orang yang namanya orang pergi haji dan umroh, ibu-ibu kayak orang kaya. Kendaraannya pesawat. Oh, ibu pernah naik pesawat kan? Tapi kalau ibu haji pasti naik pesawat. Pasti naik pesawat nggak Bu? Lah kalau mau agak naik pesawat mau naik apa ya? Ibu-ibu mobilnya, busnya, kemana aja naik bus cakep. Dari Mekah kan Jadi lempengan hotel kita. Ibu suka diajak ke hotel sama anaknya? Enggak. Jangan takut. Kalau ibu haji dan umrah pasti ibu diajak ke hotel. Sehari-harinya tinggal di hotel. Kalau hotel kan tempat tidurnya bel-belan ya. Makannya tinggal makan doang. Nanti Muhaya pulang-pulang sama anaknya. Ini, aduh, mak Aji males banget masak, keenakan di sono. Ada masak. Tolong langsung aja, gitu ya. Ini saya kok ngobrol sama ibu-ibu lama amat ya. Jam berapa sih? Ibu mau selesai jam berapa? Sekarang aja deh udah selesai dah. Padahal saya pengen banget dah, ya cerita banyak gitu kan, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting saya girang. Saya girang, Muhaya sehat. Amin. Bisa nanti berangkat dalam badan sehat. Amin. Ya, halangan apa-apa. Amin. Lancar. Lancar aja. Amin. Pulang bawa badan apa pulang bawa nama? Ibu-ibu, kalau kita pulang bawa nama itu ganjarannya dari Allah pasti haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Tidak ada balasan buat orang yang haji mabrur kecuali balasannya surga. Amin. Ibu mau surga nggak? Mau. Mau nggak meninggal di sana? Pengennya apa? Pengennya pulang badan. Ibu kagak mau banget benernya. Muhaya mau pulang badan apa mau pulang nama? dua-duanya. Pulang badan. Iya. Dua-duanya pulang badan. Iya. Di sana ya. Iya. Ya, kita Di doain Mekah, ya. penyembuh. Ya, dia pesan dia keturunan pada berangkat haji dan umroh, dapat haji dan umroh dari Allah, haji umroh dan mabrur dari Allah. Mudah-mudahan bekalnya, bekal nggak? Dia takut. Bawa, ya. Sono ibu-ibu terserah. Kalau bawa rupiah kayaknya kebanyakan. 2 real aja. Ya. Kalau bawa umroh kesegelan kebanyakan. Kalau bawa umroh. Kalau bawa rupiah. Rupiah kita mah banyaknya doang. Apanya? Nilainya dikit. Tapi kalau bawa real, insya Allah. Kalau bawa dolar, ibu-ibu bisa kasih antri lagi. Ya. Yayasan itu mah living cost yang dikasih mah living cost, bawa aja dari sini ya, dikasih sama yayasan. YouTube nggak ada. Jam diapain? YouTube-nya nggak ada. Oh iya, kemarin nonton YouTube nggak ada. Diapain sama jam? Ada kemarin berapa duit ya? 1 juta itu 210 real gitu. Dari Bekasi. Lebih mahal, dari Bekasi. lebih murah di sini.
apa ini? Ya sudah ibu mudah-mudahan kita baca Ini dari Bekasi bukan dari Bali. ya. Mana? Oh gitu. Kita baca ucapan Fatihah al-Hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil Langsung. warhamna wa liwalidayna amin. Allah Langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Langsung langsung doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Iya. Banyak tua. Penutup ya. Tadi itu nggak nyala. Upit maju dah. Lihat aja. Maju. Nggak penutup. Udah sambar-sember. Iya. Sudah awas gede. Atur posisi dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Tur kita Ibunda Ustazah Sidayomi yang telah kita dinasehati, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya Bu ya. Dan yang berangkat haji juga bermahaya biar dia diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibunda Ustazah Fatimah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang kami hormati, bersama kita doa terakhir ya Bu. Saya penghargaan dari awal. Walaupun yang udah lama pergi haji masih terbayang ya Bu ya. Ada kata saja hadisnya al-hajju mabrur wa sajabarun ilal jannah. Benar memang haji mabrur kalau sana ada surga. Insya Allah bukan kita ke sana aja. Yang penting kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin tadi ini kita pelit, buang haji jangan pelit. Yang saya ingin mencoba buang haji walaupun sedikit dari sodako. Insya Allah jangan memperintah Allah, insya Allah kita menjadi dapat haji yang mabrur. Kecuali kalau memang pulang haji malas ngaji, malas sholat, malas segala-galanya, itu bukan haji mabrur, berarti haji kabur. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat haji yang mabrur yang lama. Insya Allah mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur dan juga yang lama insya Allah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afwana ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma hajjana hajjan mabrur wa sa'yana sa'yan mashkur wa jannana jannan Amin. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.